Hai, gue Fani. Gue Grace. Welcome to Cuan Lab by Expandana. Di episode Cuan Lab yang kedua nih, kita bakal bahas tentang cara asik belajar personal finance dan investasi. Nah, kenapa sih kita pengen belajar ini nih, pengen bahas hal ini nih, Grace? Soalnya kita sama-sama tahu ya, Van, kalau waktu dulu di sekolah, at least zaman kita ya, emang sih kita udah lebih tua, tapi zaman kita dulu, dan waktu SMA ataupun waktu kuliah, kita tuh nggak dapet pendidikan tentang personal finance dan investasi gitu. Bahkan kalau gue sih waktu SMA nggak ada sama sekali. Nggak tahu deh kalau SMA lu gimana. Terus kita kan kuliah bareng ya, correct me if I'm wrong, tapi seingat gue juga nggak dapet kita waktu kuliah gitu. Jadi menurut kita penting banget sih kita buat sama-sama ngulik ini gitu kan. Kenapa sih kita dulu nggak diajarin, terus kan berarti secara nggak langsung ada gap nih yang belum keisi gitu. Nah gimana cara kita untuk fill in the gap? Nah, kalau kita mungkin mundur dulu ya, sebelum kita ngobrolin belajar yang asik tuh gimana tentang personal finance sama investasinya, kita mungkin agak sedikit bertanya-tanya gitu, kenapa ya dulu kok nggak diajarin gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang menurut gue bisa mungkin menyebabkan hal itu gitu. Kenapa kok dulu di sekolah kita nggak ada sih gitu, di SMA maupun di kuliah gitu kan. Nah, boleh jadi dari pelajaran di sekolah, kurikulumnya juga itu kan guru yang memegang peranan kunci ya sebenarnya. Walaupun memang dari Kementerian Pendidikan itu juga memberikan patokan-patokannya, guidance-nya, kurikulumnya seperti apa gitu. Tapi barangkali di kurikulum yang dulu nggak ada gitu kan. Itu salah satu faktor. Terus faktor yang kedua juga mungkin guru-gurunya sendiri belum menguasai nih hal ini, terutama tentang personal finance dan investasi. Kalau menurut lu gimana? Iya. Feeling gue sih kayak gitu juga ya, karena kalau kita ngomongin soal personal finance dan investasi, pasti at least kita look up to orang yang emang sudah melakukan kan. Sementara kalau kita ngeliat guru-guru, kayak gue sekarang aja ngeliat misalkan guru-guru SMA gue yang sekarang gue masih kenal, ya kayaknya mainannya nggak ke situ gitu kan, bukan mainan sih, maksudnya kayaknya mereka nggak sampai mengatur duitnya untuk ke arah situ gitu. Jadi kayak gimana mau ngajarin kalau merekanya pun belum melakukan gitu. Jadi ya emang kayak ada keterbatasan ya di situnya juga. Dan misalkan kalau kita runut lagi, tarik lagi ke belakang, ya mungkin hal-hal seperti ini kan sebenarnya kayak warisan dan turun-temurun ya. Kalau misalkan kita dari ambil kayak lingkup personal aja, kita misalkan belum tahu karena mungkin kita nggak diajarin orang tua gitu kan. Terus kalau orang tua kita nggak tahu, ya mungkin kakek nenek kita juga nggak ngajarin orang tua kita gitu. Jadi rantainya tuh sebenarnya panjang banget gitu sih kalau menurut gue. Gue jadi inget gitu sama buku yang Rich Dad Poor Dad itu, yang dari Robert Kiyosaki kan. Di situ diajarin juga kan bahwa ada perbedaan ternyata ayah kaya sama ayah miskin gitu. Si ayah kaya ini nakenin ke anak-anaknya bahwa in order to jadi kaya gitu, kita kan mesti acquire aset nih, ngumpulin aset, and then aset itu nih yang produktif, yang kerja buat kita gitu kan. In a way, itu salah satu komponen penting dalam investasi gitu, which is aset yang produktif. Nah, sementara kalau mindsetnya ayah miskin, kan justru yang penting sekolah aja yang tinggi, terus cari kerja. Udah gitu. Jadi kitanya yang kerja terus-menerus, tapi kita nggak ngumpulin aset gitu, nggak mikir sampai ke sana. Nah, in a way sebenarnya dulu mungkin itu berhasil gitu kan, karena zaman dulu kebutuhan nggak terlalu banyak, mungkin living cost juga ya masih itu aja gitu kan. Beda banget situasinya dengan sekarang yang dunianya udah mulai berubah gitu, nggak bisa catch up dengan kebutuhan-kebutuhan yang normal kayak zaman dulu gitu, nggak ada internet, nggak ada gadget, nggak ada teknologi yang maju banget. Dulu itu cukup, it's okay. Yang penting saving rate-nya tinggi ya, itu nabung tuh udah cukup. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa gitu kan, kalau cuma nabung doang, itu udah ya cuma kemakan. Iya, tergerus inflasi, biaya adminnya juga lumayan, belum tentu bisa berbunga tinggi kan gitu. Jadi memang harus diputerin di investasi. Sekarang kan kita semua bisa ngeliat dari sosial media kan, jadi kayak kelihatan semua. Oh ternyata ada ya barang ini. Oh ternyata ada ya liburan ternyata di sini, resort kece di mana gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ya itu sih godaannya makin lama makin banyak, terus kayak merasa kebutuhannya pun makin banyak. Dan kalau literasi keuangan kita rendah, bakal susah untuk survive di dunia yang sekarang gitu. Benar.
Nah, menarik karena kita bahas soal literasi finansial ini ya. Aku sempat ngulik juga dari report Global Financial Literacy dari S&P. S&P itu Standard & Poor's, salah satu lembaga riset yang cukup besar di Amerika dan cukup terkenal. Sebenarnya dia melakukan survei nih. Mungkin salah satu surveinya juga mirip juga dengan yang dilakukan sama OJK tadi ya. Di antara kriteria yang dimaksud, orang yang financially literate itu yang kayak gimana sih gitu kan. Itu ada 4 pertanyaan besar, 4 topik pertanyaan. Yang pertama tentang risk diversification. Ini mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast, kalau mau nyoba ikutan ngejawab juga bisa. Jadi pertanyaan yang pertama adalah tentang ini, risk diversification gitu ya. Pertanyaannya, misalnya kamu punya uang, apakah lebih aman untuk naruh uang kamu itu di satu bisnis atau satu investasi, atau dicemplungin ke berbagai bisnis atau berbagai investasi? Pilihan jawabannya, satu bisnis atau satu investasi, multiple bisnis atau investasi, tidak tahu, atau menolak menjawab. Nah, itu survei dia, pertanyaan yang pertama. Nah, ini mau kita langsung jawab atau mau kita move ke pertanyaan berikutnya dulu nih? Kita langsung jawab aja kali ya? Langsung jawab aja. Oke. Karena tentang risk diversification, maka sebenarnya lebih aman kalau kita pecah menjadi beberapa bisnis atau investasi gitu, karena kalau kita cuma taruh di satu doang, ya begitu gagal ya udah hilang semuanya kan gitu. Maksudnya sekali gagal ya udah nggak ada backup plan-nya gitu. Sementara kalau kita diversify di beberapa investasi atau bisnis, itu akan much better dan lebih aman gitu. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi adalah multiple. Kita pecah ke beberapa bisnis. Nah, itu topik literasi finansial yang pertama. Kunci yang harus dipegang yang pertama itu mengetahui profil risiko kita. Kayak analogi yang kayak lo kalau punya beli telur jangan ditaruh di satu basket gitu kan, jangan ditaruh di keranjang yang sama, kalau jatuh pecah semua gitu, nggak ada backup lagi, jadi nggak makan. Makin kesini ngelihat kata-kata balance itu jadi penting gitu, maksudnya kita nge-save hidup buat hari esok, tapi jangan lupa lo juga masih hidup hari ini, dinikmati juga, spare waktu juga buat ya keluarga, buat mungkin pasangan, anything yang menurut lo ya life values lo apa yang penting buat kamu gitu. Jadi belajar di sini jadi penting. Balik lagi kita ke judul ya, bahwa cara belajar yang penting ini akan menentukan along the way yang perlu kita pelajari ternyata nggak cuma teknisnya gitu kan, nggak cuma teknis, kita juga perlu belajar tentang mindset. Makanya tadi kita rekomen buku juga, kita rekomen untuk kita lebih self-aware, biar lebih tahu learning style kita gimana. Terus kita rekomen juga bahwa sebenarnya nih kalau memungkinkan ya, in regards of social mobility gitu ya, kalau kita pengen literasi finansial ini makin luas, nggak ada salahnya apa yang kita pelajari juga kita bagiin ke orang lain. Iya benar. Kita ajak juga orang-orang untuk jadi lebih aware dan lebih paham. Makin banyak orang yang lebih paham jadi kayak MLM gitu. Kita ngejelasin ke orang, orangnya ngejelasin ke circle-nya dia dan menyebar. Wah, itu jadi kayak jauh lebih positif. Betul, jadi ripple effect kan, jadi kemana-mana gitu. Dan kemana-mana tapi yang positif ya, maksudnya memang ilmu yang patut untuk ditularin nih. Gue mau nambahin satu lagi sih, saat kita belajar, kita juga harus jangan malas untuk cari tahu tentang sumbernya. Kayak kita tuh belajar dari siapa sih, terus misalkan kita baca buku, ini penulisnya siapa gitu, track recordnya seperti apa, terus misalkan kita ikut webinar gitu, ini speakernya siapa, emang dia punya pengalaman apa. Maksud gue jangan malas untuk cari tahu itunya gitu, karena kita udah dengan kita belajar tuh kita memberikan waktu kita untuk melakukan hal lain, entah itu nonton, entah itu baca, atau entah itu nanya teman gitu kan. Jadi ya pastikan waktu yang kita alokasikan untuk belajar itu ya emang maksimal gitu, dengan arti kayak sumbernya pun juga terpercaya, bisa kita pegang lah ajarannya itu seperti apa gitu.